Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang. selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Mas Bo, kayaknya ada yang beda ya dengan gercep kali ini. Biasanya kita kalau syuting gercep itu cuman berdua dan di hadapan kita editor dan para kameramen. Tapi kali ini ramai sekali dengan suasana yang berbeda. Kita lagi ngapain nih, Mas? Kita lagi ada acara Gercep Goes to School. Gercep Goes to Nah, School. sekolah mana ini? Di mana? Harus teriak, kemana ini kita? 1, 2, 3. SMA Al-Azhar 4 Kemang Pratama Bekasi. Itu yang teriak belakang nanti harus nanya itu ya. harus siapin pertanyaan ya. Harus pertanyaan. Menarik nih Mas, apa yang akan kita bahas di siang hari ini, di Gercep kali ini? Oke, di Gercep kali ini, jadi teman-teman, Gercep itu podcast politik sebenarnya yang digagas oleh Harian Kompas dan Kompas ID tentunya, platform daring dari Harian Kompas. Kami membentuk sebuah podcast yang mengundang berbagai narasumber ya, Tin. Betul sekali. Baik dari sisi politik, bahkan sosial, bahkan Betul. terakhir ketika ramai-ramai aksi demonstrasi, kita juga mencoba mengundang para aktivis gitu, makanya kita juga akan mengundang dari para sindikat dan lain-lain ya. Betul sekali. Beberapa narasumber pernah hadir di Gercep, ada Tapi bukan yang jadi ini demo ya. bukan. Siapa aja Mas biasanya yang pernah jadi narasumber di Gercep? Banyak. Terakhir itu kami karena berbicara soal kan ini tahun haji ya, juga wawancara wamen haji Oke. dari Pak Dahnil ya. Hmm. Lalu juga tadi terakhir terkait juga Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta. Oke, betul. Dan banyak sih. Pernah ada juga Pak Mahfud MD juga Pak Mahfud ya. MD juga. Dan beberapa narasumber lainnya. Oke. Nah sekarang kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa yang harus kita Undang juga, karena biasanya kalau Gercep kan berdua dan juga cuma satu narasumber. Karena ini momen yang spesial, tadi kita jauh-jauh dari Jakarta, jam berapa tadi Mas datang? Konon katanya berangkat dari subuh ya, dari subuh. Jam 9 sudah sampai, nah kita juga akan ada beberapa narasumber kali ini, ada beberapa. Yang pertama, ada Bapak Willy Aditya selaku Ketua Komisi 13 DPR RI dan juga Ketua DPP Partai Nasdem. Boleh Bapak kami undang untuk naik ke atas panggung. Teman-teman boleh dong beri tepuk tangan untuk Pak Willy. Ya, ada siapa lagi Mas Bo? Nah, yang kedua kita sambut juga dari Direktur Para Sindikat, Mas, sindiket, aja. Kalau sindiket, Oke, Bu. Siap. Bung Firdika Rizky Utama. Beri aplaus dong teman-teman untuk Bung Firdika. Siapa lagi Tina? Ada juga karena tadi sudah di-mention dari awal, salah satu yang akan menjadi pembahasan kita pada episode kali ini adalah hasil penelitian dari Praxis. Jadi nggak afdol rasanya kalau kita ngomongin hasil surveinya tapi nggak ada perwakilan dari teman-teman Praxis. Kamu jangan mentang-mentang peneliti terus Ya. sok mengambil ini ya. Kita perasaan tadi belum kenalan deh sama teman-teman. Oh iya benar. Tapi udah tadi udah ini kan diperkenalkan. Udah dipanggil, oke. Nah ada dari Praxis perwakilan ada Mas Andi Riyadi. Boleh kita beri tepuk tangan untuk bisa bergabung bersama dengan kita? Ya, monggo. Boleh silakan. Nah, Ada lagi? Siapa ini Mas? yang terakhir karena kita bicara soal anak muda lalu dan pemula ya. Jadi, Sorry, emang yang di sini nggak tampak muda? Muda. Punten. Iya. Ada yang harus anak muda. Pemulanya kan enggak. Oh iya, oke. Harus ada perwakilan pemilih Iya. pemula. Nah, kita sudah ada anak dari SMA Al-Azhar 4, Mbak Alessia Raihana Zahira. Boleh kita sambut, beri tepuk tangan. Cewek nih, jadi saya nanti ada temennya ya di depannya. Silahkan, kita panggilnya siapa? Alessia, silahkan bergabung. Boleh, Mama? Ya, oke, sudah lengkap? Sudah. Ada lagi? Sudah. Mas Virgin ini agak ini juga nih. Agak tegang gitu Mas, sama anak-anak SMA aja. Tegang, soalnya direkam. Oh, Kalau Mas Willy udah biasa direkam gitu. betul. Sekali lagi terima kasih Bung tadi ya, Bung Firdika, Pak Willy, Mas Andi, dan Kak Alessia
sudah bergabung. Mas Bo, karena tadi kita berbicara salah satu topik utamanya adalah temuan dari praksis gitu ya. Mungkin kita akan mulai dulu kulik dari Mas Andi. Kita mau nanya nih Mas, kan tadi juga Mbak Ayu juga sudah mention bahwa praksis membuat sebuah penelitian yang sangat menarik. Bagaimana keterlibatan atau bahkan ketidakterlibatan anak muda konteksnya di Jakarta ya. Nah boleh mungkin di-spill dulu nih ke teman-teman, ke kita semua, apa yang menjadi temuan dari hasil survei itu Mas? Oke, terima kasih Mbak Tina ya, Tina, yes. panggil Tina aja ya. Praksis beberapa waktu lalu, lebih tepatnya di Oktober, itu melakukan survei gitu ya untuk sebenarnya pertanyaan juga sangat sederhana yang melatar belakangi kita untuk melakukan penelitian ini. Yang pertanyaannya adalah kenapa sebenarnya ada anak-anak muda gitu yang memilih untuk cukup aktif terlibat, tapi sementara lainnya itu justru agak menarik diri nih dalam urusan politik gitu ya. Tapi ini kan tidak bisa lalu kita katakan sebagai sebuah hanya dikotomi gitu antara aktif dan pasif gitu atau apatis gitu ya. Tapi ada banyak variasi di tengah-tengah itu kan. Karena bagi kami anak-anak muda itu juga punya polanya tersendiri dalam terlibat dalam politik, dan itu yang menjadi salah satu temuan kami adalah dengan melakukan survei terhadap 400 responden gitu untuk di seluruh wilayah DKI Jakarta. Akhirnya yang kami temukan yang pertama adalah memang anak-anak muda ini cukup terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial gitu ya, bernilai sosial kolektif, itu sangat tinggi gitu ya. 90% merasa dan mau gitu terlibat dalam kegiatan sosial. Tapi yang jadi ini juga menggambarkan paradoks adalah ketika kita berbicara sesuatu yang lebih formal. Ketika ikatan institusi yang sifatnya lebih institusional formal seperti itu, justru mereka tidak mau begitu terlibat, cenderung agak menarik diri nih. Nah, ini yang kami sebut sebagai paradoks bahwa mereka punya aspirasi, tapi kanal institusinya lalu tidak mereka temukan. Nah, aspirasi ini yang lalu jadi PR kita bersama ya untuk menemukan rumah institusi bagi anak-anak muda ini. Kurang lebih begitu yang bisa digambarkan ya. Menarik. Jadi sebenarnya ada kekecewaan juga gitu ya terhadap institusi partai politik gitu ya. Atau seperti apa? Karena mungkin kan saya membaca lebih dalam penelitiannya bahwa ada alasan-alasan secara kualitatif karena praksis juga kan mendalami ke responden ya. Alasan-alasan kenapa sih sebenarnya anak muda itu tidak ini loh, dia tadi apatis dan lain-lain tadi tuh alasan yang muncul Faktornya apa saja apa gitu aja? ya mungkin. Yang kami temukan dari pola-pola yang tadi ya yang sudah saya sebutkan, ada 3 alasan utama kenapa akhirnya anak muda memunculkan pola keterlibatan yang tidak begitu terikat dengan institusi. Yang pertama adalah soal keterbatasan ekonomi. Karena kalau kita berbicara soal politik, keterlibatan dalam kehidupan politik itu kan selalu berbicara soal sumber daya juga ya, waktu. Jadi energi anak-anak muda yang kami temukan ini juga cenderung habis gitu untuk kehidupan sehari-hari. Mereka lebih memfokuskan untuk aktivitas sehari-hari gitu. Kalau kita berbicara yang agak menengah ke bawah gitu ya, mereka yang cukup terbatas secara sumber daya. Tapi kalau kita berbicara menengah ke atas, itu juga mereka cukup agak menarik diri karena memang aktivitasnya bukan urusan politik dan mungkin bagi sebagian merasakan bahwa memang tidak terlalu punya dampak juga, urusan bisnis jauh lebih penting gitulah, urusan yang lain-lain itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola yang juga menjadi alasan anak-anak muda ini untuk tidak begitu terlibat adalah soal tadi ya, institusinya. Kanalnya mau menyampaikannya tuh lewat mana sih sebenarnya, mereka masih kebingungan. Nanti Pak Willy mungkin bisa cerita soal itu, tapi memang kalaupun memang sudah ada, ini masih dirasa terlalu jauh bagi mereka yang kami survei setidaknya ya di dalam data kami. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal risiko di media sosial. Selama ini kan kalau kita bicara anak muda gitu ya, partisipasi aktif dalam media sosial itu adalah kanal alternatif ketika kita tidak menemukan kanal yang sifatnya lebih formal institusional. Tapi kemudian yang terjadi
media sosial sekarang tuh juga penuh dengan resiko gitu ya. Mungkin ada yang kemarin kami juga mengajak mereka diskusi menemukan ada yang kena apa namanya doxing, terus dikriminalisasi dan sebagainya. Bahkan yang menarik juga adalah ketika kita bicara kadang-kadang temennya juga gitu, teman sebaya itu juga kadang lu kok jangan asal share gitu-gitu doang, jangan ikut-ikutan aja gitu. Nah, dan bahkan juga kerabat-kerabat terdekatnya. Ini lalu yang membuat apa ya, sebenarnya kalau kita bicara 76% kemarin itu mengatakan bahwa ya partisipasi minimal yang paling mungkin dilakukan itu adalah ikut dalam pemilu karena itu yang paling aman mungkin dilakukan dan ya itu adalah tugas kita sebagai warga negara gitu yang paling bisa kita lakukan gitu. Kalau tren anak muda sekarang ada at least gitu ya katanya, at least gue berperan dengan milih gitu ya Mas ya, baru di tahap itu gitu ya. Ya, betul. Ini menarik ya Mas Bo, tapi mungkin kita mau geser dulu ke Kak Alicia, karena tadi kan di-mention itu hasil penelitian ke teman-teman di usia 16 16 ya, sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Kak Alicia, Tadi apakah Alicia tuh udah ngangguk-ngangguk berarti. Kayaknya bener itu berarti penelitian. benar-benar ya, apakah sepakat dengan apa yang menjadi temuan dari praksis atau mungkin selama ini bagaimana memandang politik? Aku kepo sih Mas sebenarnya. Kalau misalnya Kak Alicia dengan teman-teman itu kalau misalnya lagi nongkrong dengan teman-teman ngobrolnya apa sih? Apakah politik menjadi salah satu bagian yang digosipkan di situ gitu? Baik, boleh dijawab? Boleh Langsung? Oke. silakan. Sebelumnya perkenalkan Bapak Willy, Kak Firdika dan Kak Andi. Nama saya Alicia Rehana Zahira, boleh dipanggil Alicia. Untuk menjawab pertanyaan tadi berikut, betul saya sangat setuju mengenai analisis yang sudah diberikan karena menurut pandangan saya, kenapa sih politik anak muda ini masih kayak kurang kontribusi dalam politik ya? Mereka merasa bahwa aspirasinya terkadang tidak berdampak. Mereka merasa bahwa keputusannya ini aspirasi yang diberikan belum bisa memberikan dampak real gitu. Dan juga mengenai yang kedua tadi, mengenai institusi, betul. Mungkin makin ke era digital sini makin banyak kasus mengenai kriminalisasi. Seperti saya bisa ambil contoh, apakah saya boleh memberikan contoh? Boleh. Boleh. Seperti kemarin BEM UGM ya, yang diteror dikarenakan vokal mengenai isu MBG kemarin, itu kan bisa terlihat bahwa semakin kesini Indonesia ini semakin sempit untuk ruang kritiknya. Nah mungkin dari situ, dari yang ingin saya tanyakan juga kepada Bapak Willy dan jajarannya mengenai keamanan dalam memberikan aspirasi gitu ya. Mungkin dari situ concernnya yang pertama kalau misalnya anak muda yang saya rasakan di mana sih Bapak kita bisa memberikan aspirasi kita dan bisa didengar, bisa membuat perubahan, bisa berkontribusi dalam pemilihan keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, keamanannya gitu. Karena kita merasa bahwa ya kembali lagi tadi masih takut gitu ya untuk menyampaikan aspirasi. Seperti itu sih kalau dari pandangan saya. Menarik. Terus kalau ketika dalam situasi itu gitu ya, Aisyah, sama teman-teman itu jalan keluarnya seperti apa sih? Apa ngedumel di medsos atau tadi karena takut di doxing atau bahkan diserang buzzer gitu ya? Nggak tahu sih dirasakan juga apa enggak. Jalan keluarnya seperti apa sih? Baik, sebenarnya banyak banget ya di sini tuh anak muda di sekolah saya yang saya rasakan sangat beragam. Ada yang merasa bahwa politik ini sangat penting, harus menyuarakan aspirasi, harus di sosial media. Apalagi sekarang era digital, sebenarnya sosial media bukan alternatif lagi Bapak. Sekarang utama kita. Udah pasti anak muda sekarang kalau mau kritik di social media. Seperti contoh TikTok, Twitter, Instagram, that's the platform itself. Cuman ya kita balik lagi ya, kita kalau misalnya solusinya banyak sekali, ada yang mau berani tetap vokal karena dia merasa bahwa ini kita sebagai generasi muda wajib berkontribusi, tapi ada juga yang kayak merasa kalau misalnya kelompok lainnya, aduh kayaknya masih jauh banget, ini cuma tanggung jawab yang elit saja. Kita sebagai anak muda rasanya kayaknya it's too early for us to contribute. Padahal saya sangat tidak setuju ya. Namun bukan berarti saya setuju, saya menghakimi kepada pihak individu di sekolah saya yang masih belum tertarik mengenai politik. Tetapi saya ingin sekali terhadap government, politik, dan lingkungan pertemanan, sekolah juga mendukung agar anak muda di sini tuh lebih aware, lebih kesadaran dengan politiknya tuh lebih kritis lagi karena kenapa generasi selanjutnya itu rely on us gitu. Seperti itu sih.
Benar banget ya, karena anak muda sekarang ya akan menentukan bagaimana perjalanan bangsa ini ke depan gitu ya. Thank you Alicia, ternyata sangat relate ya temuan dari Praksis dirasakan meskipun memang lingkupnya masih di Jakarta gitu ya Mas ya. Tapi ternyata memang itu dirasakan menjadi kegelisahan oleh teman-teman kita yang muda gitu. Boleh kita geser dulu. Terima kasih Alicia. Mungkin mau ke Pak Willy dulu Pak. Ini kan eh, melihat fenomena seperti ini, Bapak berangkat juga dari partai, kira-kira melihat hasil temuan dari Praksis ini bisa direfleksikan seperti apa oleh partai itu sendiri Pak? Karena kan yang menjadi salah satu bagian dari tugas partai adalah juga pendidikan politik gitu ya untuk anak muda. Bagaimana melihat hasil temuan dari Praksis ini Pak? Sederhana. Saya lihat hasil surveinya ini, peduli tinggi. Tapi peduli kalian apa konkretnya? Gini, pernah nggak KDA, anak-anak ini, teman-teman kita ini, kalian gotong royong bersihin got di depan, ada nggak? Belum kan? Ah, itu namanya tidak peduli. Kita peduli dengan realitas jauh di luar kita. Ini seolah-olah menjadi realitas, tadi dibilang Alicia, ini seolah-olah semuanya. Jadi kalian bukan apolitis, bukan apatis, tapi kalian sedang ditidurkan oleh sebuah realitas yang imajiner atau yang maya. Kita peduli dengan ini, tapi dengan lingkungan di sekitar kita, kita abai. Ingat, jadi orang yang anti politik, orang yang tidak peduli di politik, Mas Anggi kan? Saya ini kepala sekolah demokrasi. 8 tahun itu di Tangerang. Didanai oleh parlemen Belanda. Dilalah mereka datang ke Indonesia. Kaget melihat Indonesia, loh kok anak-anak mudanya mau berpolitik? Di Eropa orang nggak mau berpolitik. Bahkan yang lebih ekstrim di Amerika. Jadi biar ini kalau bicara data, Niko, Christine, teman-teman dari Praksis, biar tidak keliru memahami dan menganalisisnya. Tadi itu bukan analisis, tadi itu temuan. Alicia, Amerika sebelum Obama jadi presiden, itu partisipasi politiknya cuma 30%. Cuma 30%. Di sini itu tinggi, orang mau berpolitik, tapi berpolitik tidak hanya berpartai. Berpolitik bukan hanya pemilu. Apa basis dari politik itu? Satu, empati. Kita peduli nggak? Ada teman kita. Kalian hebat nih, bisa sekolah di Al-Azhar ini. Tapi ada tetangga rumah kalian, ada yang nggak bisa sekolah atau ada yang nggak bisa makan. Kita peduli nggak? Empati basisnya. Yang kedua, baru kemudian solidarity. Ketika kalian cuma berhenti pada empati, kalian mau ngapain? Nah, itu solidarity itu contohnya apa? Sekolah ini bagus. Sekolah ini hebat. Tapi apakah sekolah ini peduli pada lingkungan di luar sekolah? Ingat. Atau kalau sekolah ini bocor, kalian nambal yang bocornya atau kalian panggil tukang? Panggil tukang kan? Nah, itu. Di mana sense of belonging? Pada sekolah-sekolah kalian. Jadi membangun sebuah kepedulian itu, membangun sebuah kesadaran itu, mulai dari hal yang terdekat. Nggak usah jauh-jauh dulu, nggak usah lompat-lompat dulu. Gini, tadi. Ada 90% yang peduli. Peduli pada apa? Peduli pada like, comment, and share. Peduli pada hiburan, scroll. Hah? Iya kan? Ini konteks yang harus kita refleksikan. Teman-teman semua. Berpolitik itu nggak mesti berpartai. Kata siapa harus berpartai? Tahu Patsun Zone Politikon? Pernah dengar kata zone politikon? Hah?
Nggak pernah. Gimana? Zon politikon itu kita makhluk sosial. Ada yang bisa hidup sendirian di muka bumi? Enggak kan? Jadi berpolitik itu sederhana saja. Zon politikon itu adalah makhluk sosial. Kalau kita peduli, kalau kita care, itu zon politikon. Nah cuma sekarang kita dididik tidak lagi jadi zon politikon. Kita didik jadi, tadi Alisa bilang, homo economicus semua nih. Jadi manusia itu ada 3 dimensi. Ada makhluk religi, ada zon politikon, ada homo economicus. Tapi yang dominan hari ini, homo economicus. Kita hanya berpikir relasinya ekonomi semua. Karena basisnya orang berpolitik itu yang pertama sekali, step yang paling utamanya bagaimana berorganisasi. Dengan berorganisasi kita bisa mengetahui, bagaimana menyusun rencana, bagaimana membuat sebuah objektif, bagaimana membuat sebuah kegiatan. Gitu. Jadi teman-teman, kalau aspirasi, kalian buat partai baru pun tidak apa-apa. Tapi diskusinya jangan hanya melihat partai politik. Kalian habis ini cari namanya Pirates Party di Berlin. Itu partai anak-anak muda. Datang ke DPR pakai anting, pakai shawl, pakai celana pendek. Jadi kalian mau ikut partai yang ada, itu terserah kalian. Mau nggak ikut partai juga terserah kalian. Tapi yang paling penting adalah berpihak. Yang paling penting dalam hidupnya adalah peduli. Kalian mau buat organisasi baru ya silakan. Apakah ada organisasi di luar OSIS? Ada? Apa? Itu enggak organisasi itu. Kalian mau buat organisasi antitesa dari OSIS? Coba bikin. Kenapa hanya OSIS? Ini umur berapa rata-rata? 16 atau 17? Siapa yang sudah 17 angkat tangan? Coba jangan malu-malu sayang. Malu. Coba. Sudah punya KTP? Sudah tahu begitu 17 apa yang melekat hak pada diri Anda? Apa? Bisa nyoblos. Jadi teman-teman bersyukur kalian pada Kompas dan Praksis bisa ketemu diskusi seperti ini. Ini nggak ada di tempat lain. Tadi maka KDA bilang ini hanya terbatas. Kalian orang-orang yang terpilih pada siang hari ini. Kalian orang-orang yang hebat pada siang hari ini bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Kalian 17 tahun punya hak memilih. Tapi apakah kalian diajarkan? Di sekolah ada pengantar ilmu hukum nggak? Nggak ada. Ada pengantar ilmu politik nggak? Kita Kang Dedi 17 tahun ini anak-anak semua nih punya hak secara langsung memilih. Tapi kita tidak pernah ajarkan mereka sebagai warga negara. Nah, itu kata Rendra. Apa kata Rendra? Tahu Rendra enggak? Yang jual pecel ayam di depan sekolah? Tahu enggak? WS Rendra itu penyair hebat. Apa pesan WS Rendra itu? Kita kabur melihat keadilan. Karena kita tidak pernah diajarkan ilmu hukum dan ilmu politik di bangku sekolah. Jadi teman-teman semua, sekali lagi, ya kalau kalian mau peduli, nggak usah takut pada doxing. Saya aja dikuber-uber. Karena hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak pernah dimenangkan. Jadi Alisa ini hebat, kritik kayak gini. Besok kalau ada orang neror-neror nggak usah takut. Itu pilihan. Ada Kompas. Baru mau gue bilang lapor Kang Willy. Ada saya, ada Kompas. Kita bareng-bareng. Komisi 13. Oke, gitu. Iya, tepuk tangan buat Kak Willy. Mantap. Jadi teman-teman,
Bung Willy ini aktivis dasarnya. Beliau ini kalau di Jogja isinya dulu pas kuliah isinya demo aja. Jadi makanya ya normal seperti tadi. Jadi itu buat menggugah teman-teman. Jadi memang dasarnya aktivis, Tin. Oke. Jadi kalau dibilang ini anggota Dewan Nasi, saya sih nggak yakin ya. Selundupan, aktivis yang diselundupkan. Jadi menarik tadi, membangun kesadaran politik dari dekat dulu ya. Dari dekat, realitas konkret. Karena benar seringkali kita mencoba melihat secara jauh, bahkan yang Sama yang di dekat kita aja. yang dekat kita aja nggak notice terlupakan, gitu. nggak notice. Oke, baik, makasih Bang Willy. Nanti kita diskusi lebih dalam lagi, banyak pertanyaan pasti ya teman-teman. Nah ini ke Bu Firtika. Gini Bung Firtika, ini kan kalau dilihat tadi bicara seperti aktivis lah Bung Willy ini. Nah terus kita lihat memang realitanya seringkali masyarakat itu memilih aksi demonstrasi sebagai bukan jalan keluar, sebagai jalan satu-satunya akses yang bisa dilakukan gitu ya. Parlemen jalanan lah yang dilihat. Nah apakah Bung Firtika melihat memang itu yang bisa dilakukan di saat situasi sekarang atau sebenarnya ada hal-hal lain lagi gitu oleh teman-teman anak muda ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ferdika, biasa dipanggil Bung Firdi. Karena kalau panggil Kak jadi kafir nanti. Kan kafir kan? Iya. Ya, ya saya di Para Sindiket, dulu namanya Sugeng Saryadi Sindiket. Sekarang juga dosen di PIU, di Presiden UNIF. Jadi ya aktif sama temennya Bang Willy, FPPI namanya. Kalau misalnya demonstrasi satu-satunya saya pikir enggak ya Mas. Ada beragam banyak hal dan cara untuk bisa mewujudkan atau mengekspresikan bisa itu ide, gagasan atau bahkan kritik ya. Oke, mungkin salah satu yang paling gampang dilihat dan ya dengan demonstrasi kita bisa langsung menginstruksi kekuasaan langsung gitu kan. Langsung di jalan nyata misalnya ada banyak orang, ada pakai teatrikal atau segala macam ya. Dan belakangan juga banyak juga kan kemarin di bulan Agustus dan juga September juga kita sempat banyak demonstrasi tapi kemudian redup lagi karena ya berbagai macam dinamika juga dalam kawan-kawan di sana dan ya itu satu misalnya. Yang kedua misalnya ekspresi politik atau kritik terhadap politik juga kadang kalau kita lihat sejarah gitu ya di tahun 71 itu kalau ketuaan ya 71 ayah saya aja belum lahir. Atau yang di tahun 97 gitu ya. Misalnya ada tadi Bang Willy bilang ada Rendra tapi juga ada Wiji Tukul ya di Jogja di tahun 97 dia juga mengkritik kekuasaan dengan gitu ya. Dengan syair juga dengan demonstrasi, dengan advokasi tadi ya, basisnya adalah kepedulian gitu ya. Kalau misalnya berat nih teman-teman di sini misalnya nggak pernah ngerasain kemiskinan tapi bicara miskin gitu ya, nggak pernah ngerasain gitu ya. Kita dulu waktu lagi di kuliah kalau nggak ada uang nahan promah gitu ya, minum promah gitu, bohongin lambung. Iya, itu jadi berat kalau misalnya kita tidak pernah terjun langsung ke lapangan. Kalau teman-teman sekarang ada riset gitu ya. Dari berbagai macam lembaga riset salah satunya misalnya dari Historia, kalau teman-teman dekat dengan historia.id gitu. Kalau hari ini yang paling ngetren adalah kalau kita ngomongin founding parents, nggak pakai fathers ya biar tidak patriarki. Founding parents itu salah satu yang ngetren di Gen Z dan Gen Alpha adalah Tan Malaka. Dan Tan Malaka bilang di salah satu bukunya di tahun 21 kalau tidak salah namanya bukunya itu Essay on the Waste, dibilang kita jangan pernah untuk membedakan kerja otak dengan kerja kerja tangan. Kita tahu itu kotor dan kita ingin bersih, tapi kita tidak mau membersihkan hal-hal yang kotor gitu. Jadi itu menurutku menjadi PR gitu ya, masalah juga buat hari ini. Kadang tadi masuknya kalau banyak medsos gitu, tapi dia tidak di realitasnya tidak ada nggak apa-apa juga sebenarnya gitu ya. Kalau dalam hal kita berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat yang kadang memang hari ini gitu ya kekuatan medsos justru lebih kuat, no viral justice katanya kan banyak gitu ya. Misal contoh terbaru dengan yang dekat dengan kalian beberapa minggu lalu atau bahkan bulan lalu itu ada berbagai macam jenis game yang dilarang oleh Komdigi karena pembatasan
Ya, bukan problem, ada banyak lah. Ada dia bikin apa alasan dan segala macam. Tolok ukurnya tidak masuk akal gitu ya. Bahkan sepak bola gitu itu jadi 17 plus. Ini emang di bola ngapain gitu kan? Kita main bola aja. Gak ngapa-ngapain, gak ada pukul-pukulan juga di bola itu kan. Tapi ada pembatasan, ada banyak hal dan itu kemudian dikritik oleh gamers di X, di ya Twitter, you name it lah misalnya. Itu kemudian baru kebijakannya bisa didorong. Nah, kadang ada dikotomi antara yang viral, yang di dunia maya dan kemudian dunia nyata. Dan menurutku keduanya justru malah saling bertautan. Semakin kita punya banyak energi gitu ya di jalan, itu juga bisa langsung menginterupsi kekuasaan secara langsung real. Tapi di media sosial misalnya itu bisa memenuhi interaksi atau bahkan kita hari ini itu berjejaring. Ya kalaupun kita tidak relate dengan dengan pekerjaan itu ataupun misalnya dengan hal-hal yang kita kritisi gitu, ya paling tidak ada nilai-nilai kemanusiaan kita terusik gitu ya. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan kemanusiaan kita, misal teman saya Andri Yunus disiram matanya gitu ya dengan air keras yang diduga oleh aparat militer. Dan ya menurut saya itu ancaman terkeras kita ya bagi Andri ini satu orang. Padahal pesannya itu adalah masyarakat sipil supaya tidak berani berbicara kritis gitu ya. Saya jadi teringat gitu ada salah satu diktator namanya Idi Amin. Kalian bisa browsing di Idi Amin. Dia bilang dia presiden di Uganda tahun 90-an. Dia bilang ya saya menjamin kebebasan kalian berbicara berekspresi, tapi saya tidak menjamin setelah itu. Jadi saya flashback, jangan-jangan ini di era seperti apa ya hari ini ya kita bisa flashback lagi Indonesia mungkin seperti apa yang dibilang Idi Amin. Dan kalau kita takut justru malah teror itu berhasil. Jadi bagaimana caranya ya kita berjejaring gitu ya satu sama lain punya kepedulian apa. Kadang kalau saya baca Noam Chomsky gitu ada bukunya yang Optimism Over Despair. Chomsky bilang di situ bahwa kepedulian hari ini anak muda dia sangat melek politik, dia mengerti politik tapi tidak mau masuk politik praktis dan tidak mau membuat partai politik. Kenapa? Karena politik dianggap kotor. Jadi jalan keluarnya apa? Mereka membentuk komunitas-komunitas. Misalnya komunitas pejalan kaki gitu ya. Padahal dia punya tuntutan dan jelas kalau punya tuntutan itu jelas politik kan agendanya. Terus misalnya dia juga contohkan misalnya Greta Thunberg. Mungkin kalian kenal aktivis lingkungan gitu ya dan ya sebisa mungkin komunitas-komunitas ini nanti berjejaring dan align satu sama lain jadi connecting the dot. Jadi itu yang diharapkan diharapkan sama Chomsky dan mungkin hari ini dikopas oleh banyak anak muda ya bagaimana kita peduli dan bagaimana kepedulian yang kadang sangat kecil misalnya tadi kayak pejalan kaki peduli dengan trotoar itu bisa berconnecting the dot dengan hal-hal yang lain dan bisa menuntut perubahan lebih nyata. Saya pikir itu. Mantap. Terima kasih Bung Ferdika buat pencerahan tausiah. Pencerahannya lah. Ini udah pakai peci soalnya. Iya satu-satunya yang pakai peci. Karena di Al Azhar. Terima kasih ya Bung. Oke, kita lanjut ke Q&A aja. Lilin, untuk kita mencoba ke teman-teman ya Tin. Boleh. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh menguliti apapun. Nih bebas. Wah, ini kayaknya pada semangat nih. Nah itu boleh. Boleh. Maju Berapa? ke depan aja kali ya. Boleh banget maju ke depan. Oh iya ya. Oke, ya. Oke. 3. Ada. Boleh. Satu. Yang cewek lagi ada? Oke. 4 ya. Ini dulu 1, 2. Sama tadi yang Ada cowok. 5, ada 6. Bentar, yang cowok dulu. 1, terus 1, sama yang 2, tadi. 3, 4, 5, 6 tadi. Tadi yang Boleh stay ya. dulu tangannya tadi yang mau bertanya. Oke. Oke, itu yang 1, 1. 2, 3, 4, Kita ke situ apa? 5, 6. Ini Dit aman Dit. Teman-teman yang mau bertanya kita undang maju ke depan aja, Mas Bo. Oh, ke depan aja. Kamu. Yuk, boleh maju ke depan. Ya, boleh. Oke. Nih. Kita senang ya Mas melihat anak muda yang ternyata ini juga bisa menjadi salah satu ruang untuk berekspresi tadi ya. Bung Willy dan Bung Firdi. Ayo. Yuk maju ke depan semuanya, boleh ke stage. Jangan pokoknya ada, jangan pokoknya. Pokoknya ada, enggak dong. Kalau ini kita melihat
Boleh, silahkan. Silahkan Mas Bu. Perkenalan dulu namanya siapa dan mau tujuan siapa. Wah ini rame-rame nih. Mau demo nih kayaknya. Ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Haikal. Saya mau tanya ke Pak Willy. Bung Willy, sorry. Tadi kan Bung Willy ngomongin tentang kepedulian ke sekitar kita ya Pak ya. Bung. Saya mau tanya, saya kepikiran kayak yang pernah saya pikirkan, kalau yang salah satu yang tadi Bung sebut di dekat rumah kita ada yang nggak bisa sekolah, terus saya merasa saya peduli, makanya saya menggunakan sarana yang saya ketahui bisa menyampaikan aspirasi, yaitu sosmed. Saya mungkin bersuara di komen dan lain-lain untuk menyuarakan tentang pendidikan yang dimana itu sudah pasti tugas dan tanggung jawab pemerintah. Juga seperti kalau saya juga pernah di Bekasi ada jalanan-jalanan rusak segala macam. Saya menyuarakannya di sosmed sebagai bentuk kepedulian saya. Jadi saya mau nanya, apakah itu adalah bentuk kepedulian terhadap sekitar atau bukan? Oke, terima kasih Bung Haikal. Lanjut ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan ini saya mau ke Bung Fir. Tadi dibilang jangan kafir malah jadi. Bung Firdi. Ya, Bung Firdi. Oke, nama saya Muhammad Wazif. Panggil Wazif. Ya, oke. Jadi saya pernah kena gugat dari beberapa pihak, terutama di media sosial, di TikTok. Itu saya pernah menyuarakan satu hal di akun sosial medianya siapa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya ini membahas tentang masalah MBG. Jadi di situ saya sedikit ngasih kayak kutipan dari bukunya Aristoteles, Politics, yang dimana di negara yang demokrasi ini, kalau memang pendidikannya atau orang-orang yang tidak berpikir rasional, maka yang menang adalah yang memiliki empati. Seperti itu. Jadi saya mulai berpikir, mengapa tidak pemerintah kita fokus saja kepada pendidikan, namun kenapa kita hanya berfokus pada program makan siang yang notabene adalah untuk gizi anak-anak. Dan juga saya berpikir, kalau memang yang difokuskan adalah makanan dan bukannya pendidikan untuk masa depan demokrasi kita yang lebih baik, apakah ini sebuah strategi dari pemerintah atau dari beberapa institusi formal untuk mempertahankan jabatan mereka agar tidak ada orang-orang yang mengkritisi mereka seperti itu. Dan saya tidak tahu apakah nanti pulang ke Rawalumbu saya akan disiram air. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Almaira Balkis dari kelas 11 IPS 1. Dan hari ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bung Wuli atau enggak Bung Firdi terkait di zaman sekarang ini emang media sosial banget ya. Jadi kayak salah satu pemuda itu menggunakan sosial media sebagai wadah informasi dan memberikan kritik yang paling banyak dan paling gampang diakses di sosial media. Seperti saya sendiri seringkali melihat dan membaca informasi yang lewat di Instagram atau Twitter, TikTok, dan di sini informasi-informasi tersebut disebarkan tidak sesuai dengan kenyataan seperti pandangan kami, berbeda dan tidak sesuai dengan pandangan kami terhadap pemerintah atau DPR yang tadi seperti dibilang sama Alicia, MBG atau korupsi. Dan di sini selagi di sini DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebagaimana harusnya dipercaya oleh masyarakat sebagai wadah perwakilan menyuarakan aspirasi mereka. Dan di sini pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan dan solusi Bapak Bung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, especially anak-anak muda seperti kami yang melihat kebanyakan masalah-masalah yang beredar itu di
media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza dari kelas IPS 1. Saya ingin bertanya kepada Bung Will dan Bung Firdi, bagaimana cara DPR itu memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang harus dijadikan undang-undang. Karena DPR itu kan merupakan perwakilan dari rakyat. Tapi beberapa undang-undang itu sempat dikritik. Contohnya undang-undang kebijakan tentang tidak boleh mengkritik presiden atau wakil presiden yang baru disahkan 2026 ini. Dan juga ada undang-undang yang seolah-olah membungkam pers. Nah, itu kan berarti tidak memprioritaskan rakyat kan. Lalu bagaimana DPR itu memprioritaskan undang-undang yang perlu disahkan atau tidak? Dan jika banyak rakyat yang menentang undang-undang yang sudah disahkan, apakah akan direvisi atau akan disahkan karena sudah terlanjur disahkan? Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashila dan ini saya izin menanya kepada Ashila, Pak. Ashila, Bung. Nama saya Ashila dan saya anak IPS. Di sini saya izin menanya untuk Bung Willy maupun boleh kepada tim praksis. Jadi benar yang seperti Balkis bilang, di zaman era ini banyak sekali anak muda yang menerima informasi itu dari sosial media. Dan tapi dari situ ada sisi benefitnya, yaitu kita bisa jadi buka mata terhadap isu-isu politik yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana untuk dari pihak DPR-nya kita sebagai anak muda bisa menyuarakan pendapat atau bisa juga sebuah solusi, ingin kita menyampaikan sebuah solusi, bagaimana caranya dan apakah ada strategi yang dapat dikembangkan untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan warga muda yang sudah membuka matanya untuk isu politik yang ada di Indonesia. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Boleh kembali ke tempat. Menarik ini. Menarik sekali, sangat tajam ya. Tajam, pandangan setajam. kawan-kawan kita ini. Boleh langsung. Ya. gimana Tadi dulu? banyak ya Tin ya, ada soal sosmed bersuara ya. Apakah bagian dari berpartisipasi? Kemudian tadi ya, kegelisahan Haikal soal kepedulian terhadap sekitar tuh wujudnya mesti gimana sih? Itu. Lalu juga dari Waze ya tadi ya? Apa Gmap sih tadi? Waze. Nah, itu dia di TikTok bahkan Kak Willy itu sampai dia ngerasa kok ya sulit gitu ya untuk bisa bersuara dan MBG itu menurut dia tuh sebenarnya tujuannya tuh seperti apa sih? Mungkin Mas Firdi ya. Kalau Mas Firdi melihat tuh itu tuh hanya buat untuk mempertahankan jabatan atau emang kebijakan yang sudah Goals-nya baik untuk gitu ya, Indonesia goalsnya. 2045 Indonesia itu. emas apa Indonesia cemas ya? Sama tadi yang menarik ketika Bung Willy kan tadi sampaikan DPR atau partai salah satu institusi yang kurang dipercaya sama masyarakat. Ada pertanyaan dari Balkis, lalu bagaimana upayanya untuk masyarakat itu bisa naik nih kepercayaannya sama institusi ini gitu Betul, ya. menarik. Lalu dari Aliza juga, ini berarti terlihat dia sangat membaca undang-undang. Karena ya memang sudah mulai diatur, tapi terkait kritik terhadap presiden itu sendiri ya. Dan mungkin mereka bertanya-tanya Kak Willy, sebenarnya tuh prosesnya mungkin seperti apa? Kalau memang ingin bersuara masyarakat, bisa nggak sih direvisi gitu undang-undang yang sesuai dengan kehendak masyarakat gitu ya? Ya, sama tadi dari Asila mungkin juga dari praksis juga boleh menambahkan karena ada beberapa rekomendasi juga ya bagaimana bisa meningkatkan keterlibatan kaum muda, ruangnya seperti apa. Tapi tadi dapat info Bung Willy boleh menjawabnya dari sini saja begitu. Boleh Karena langsung dijawab ya. maksudnya biar dia jalan-jalan biar aman dari kamera ya. Iya, betul. Maksudnya biar aman dari tadi menggebu-gebu tadi kameranya sampai gini-gini. Kamera nanti studio aja. Oh mau lagi nanti gercep. Oke, Enggak. boleh langsung. Gini, ini relate karena yang ada ini Kompas. Kenapa? Di dalam pers itu ada 5W 1H. Jadi ketika sebuah berita diproduksi, mereka punya fatsun 5W 1H. Itu sebuah kerangka
untuk kemudian kita tidak terjebak. Nah, sementara ini nggak ada filternya. Kenapa? Kita pedulinya dengan hal yang besar karena informasi fine. Tapi memulai, Anda tadi sudah memulai dengan hal jalan segala macam, hebat. Tinggal one step ahead. Jadi critical thinking itu tahu pertama kali kausalitas. Apa itu? Teman-teman tahu kausalitas? Sebab akibat. Ketika ada jalan jelek, ini penyebabnya apa? Ketika banyak sampah di sini, ini kenapa bisa terjadi Bekasi banyak sampah? Ini sekolah sudah menerapkan pemilahan sampah belum? Hah? Gini, teman-teman, sampah ini menjadi masalah di seluruh kota besar di Indonesia. Di seluruh Indonesia. Apalagi Bekasi ini kan kota periferal, ini Jakarta coret kan? Iya, tapi orang Jakarta kan di sini semua tinggalnya. Teman-teman tahu bagaimana orang membenahi sampah? Takes time 20 tahun, 2 generasi. Bagaimana caranya memilah sampah organik dan anorganik? Apakah itu kita praktekkan day to day? Belum ada. Jadi sampah itu bukan pembuangan, bukan mesin pengolahan, bukan. Tapi our habit. Behavioral kita, perilaku dan keseharian kita. Dibangun day to day selama 20 tahun. Bagaimana memisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi, kalau tadi Haikal bilang ini ada jalan rusak, cek. Ini jalan siapa? Jalan daerah kah, jalan provinsi kah, atau jalan nasional kah? Habis itu baru kita cek, ini ternyata jalan daerah kabupaten. Ini kabupaten atau kota Bekasi sih? Oke, kita cek APBD kota Bekasi berapa. Jadi kritiknya tidak Ayu Ting Ting. Tahu Ayu Ting Ting? Apa? Salah alamat. Nah. Jadi kritiknya tidak Ayu Ting Ting. Tidak salah alamat. Ini belajar. Oh, tapi kalau kalian sebagai sebuah tingkatan protes, seusia kalian bebas. Haikal, Wazim, mau teriak apa aja, jangan pernah takut. Ingat. Karena perubahan di kolong langit ini cuma lahir dari 2 kaki. Apa kaki yang pertama? Ilmu pengetahuan. Jadi nggak ada perubahan di kolong langit ini kalau tidak ada ilmu. Makanya yang pertama perintah itu Iqra. Yang kedua apa? Keberanian. Jadi kalau kalian tidak berani meneriakkan itu, ini hebat nih tadi. Berani-berani semua. Top, Jos. Semoga yang ada di ruangan ini insya Allah satu saat membawa Indonesia atau Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, kalian akan jadi pemimpin-pemimpin hebat. Indonesia ke depan itu tidak tergantung yang di depan-depan itu, enggak. Kecuali Alisa. Enggak tergantung saya, enggak. Tapi tergantung perbuatan, pikiran kalian. Enggak tergantung presiden. Presiden cuma 1 orang, bos. Tapi tergantung kalian. Ini Pak Presiden selamat. Tergantung perbuatan kalian. Jadi, bagaimana tadi Haikal cek, ini APBD kita berapa? Alokasi untuk anggaran berapa? Siapa yang sudah pernah ke sini ke DPRD Kota Bekasi? KDA kapan-kapan Mbok ajak teman-teman ini, adik-adik kita nih, main ke kantor wali kota, main ke kantor DPRD, biar gini, temuannya itu kenapa? MPR jauh. Gini. Nah, kalau mau ke DPR saya terima Komisi 13, teman-teman. Tapi itu jauh. Maksudnya jauh tuh berapa lapis gitu, DPRD Kota Bekasi, DPRD Provinsi, DPR RI. Kalau mau DPR RI, anytime teman-teman, kapan saja saya terima. Tapi yang dekat dulu, DPRD Kota Bekasi. Tahu nggak kantornya?
Kalau tahu, coba anak. Siapa pengurus OSIS di sini? Tunjuk tangan. Hah? Coba OSIS habis ini bersurat. SMA Al-Azhar 4 Kemang Pratama mau kunjungan. Bahas apa? Bahas jalan rusak. Ah, keren kalian. Gitu. Oke, jadi gitu. Apakah undang-undang bisa direvisi? Bisa. Ada MK. Tapi teman-teman semua, kalau punya aspirasi, boleh aja. Boleh dari perda dulu aja. Mau punya aspirasi undang-undang apa? Tapi perda boleh. Misalnya perda tadi, apa di sini masalah sampah misalnya. Perda sampah tuh, kita belum pernah ada perda sampah tuh. Jadi teman-teman Al-Azhar kalau mau exercise, usulkan perda sampah untuk Kota Bekasi. Nah, terakhir, sekali lagi teman-teman, jangan gampang termakan hoax. Tuh pesan saya. Karena hoax lebih enak daripada gorengan. Nah, gorengan enak toh, cilok enak toh. Tapi hoax itu jauh lebih enak. Sekali lagi teman-teman, ayo kita sama-sama, ini negara kita, ini tanah air kita. Gak ada yang akan lebih baik kalau kita tidak peduli satu dan lainnya. Saya tutup dengan sebuah puisi, bukan puisi, pidatonya Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. pernah bermimpi, I have a dream. Saya bermimpi satu saat kelak anak-anak di Amerika berjalan bukan dilihat dari apa warna kulitnya. Oh, dia Cina, dia Papua, tidak. Tapi yang dilihat dari mereka adalah karakter apa yang terbangun di dalam dirinya. Apakah dia seorang yang culas? Apakah dia seorang yang korup? Apakah dia seorang yang peduli? Itu yang membedakan manusia satu dan lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Willy. Menarik. Itu, biar nggak termakan hoax, ikro. Oh iya. Oke. Oke, terima kasih Bung Willy. Bung Firdi, masih ada beberapa pertanyaan tadi yang belum terjawab, yang memang ditujukan ke Bung Firdi. Oke, pertama tadi ya soal media gitu ya, soal hoax. Saya pikir ini apa ya, eranya memang kan sekarang ada sebuah buku gitu ya, Tom Nichols yang nulis, dia sebut The Death of Expertise, matinya kepakaran. Jadi hari ini orang-orang itu lebih percaya sama influencer, sama buzzer, sama influencer daripada misalnya sama ahli. Misalnya kita pas lagi COVID lah ya, di 2020, 2021 gitu, ada orang yang lebih percaya dengan misalnya siapa lah ya, bukan di bidang kompetisinya, misal dia itu pemuka agama, akhirnya bisa menyembuhkan COVID lah atau apa gitu, dibandingkan dokter. Dan celakanya ini juga terjadi di media, karena ini eranya sosial media kan, era sosial media, bahkan orang lebih percaya sosial media daripada pemberitaan. Padahal tadi yang disebut sama Bang Willy, kalau di media itu ada tahap selain 5W1 adalah verifikasi. Jadi informasinya benar nggak nih? Dicek dulu. Jangan-jangan keliru. Nah, di era sosial media itu kemudian lewat tuh, tidak ada filternya. Jadi kalian tentu saja kalau mendapatkan informasi, pertanyakan dulu ini benar nggak, sumbernya seperti apa, atau dari media yang kredibel atau enggak. Wah, ini saya jadi jubir Kompas nih gini. Itu tugasnya Kompas tentu saja. Nah, kalau misalnya tadi yang soal MBG, saya pikir itu balik lagi misalnya ke prioritas presidennya. Gini, soal itu tadi sebenarnya ada niat baik kan dari pemerintah bahwa ada anak yang stunting ya, ingin menghadapi stunting, bagaimana biar rakyat kita, anak muda kita itu tidak mengalami stunting. Nah, saya pikir yang paling kredibel adalah, atau bukan kredibel, yang paling pas menurut saya adalah daerah mana saja yang membutuhkan. Kalau misalnya tadi Bang Willy compare-nya dengan Amerika, nah kalau saya dari China, karena saya kuliah S2 di sana, saya bisa melihat bagaimana anak-anak di sana tidak di semua provinsi itu mendapatkan makan siang gratisnya. Tapi pun misalnya taruhlah saya pernah ke Xinjiang, ke Uighur, kalau pernah dengar masalah Uighur gitu ya. Bahkan di Xinjiang sendiri tidak semua sekolah, jadi memang di mapping mana sekolah yang memang anak-anaknya masih sangat membutuhkan gizi atau bahkan orang tuanya menengah ke bawah banget.
Jadi itu yang dibantu. Jadi tidak semua, kalau semuanya gitu ya, itu jadi project. Ada istilah gitu, ada namanya post-truth, pasca kebenaran. Jadi kalian hanya ingin membaca atau menganggap benar apa yang ingin kalian anggap benar. Itu masalah. Karena misal gini, saya ingin bahwa contoh saya itu fansnya AC Milan gitu ya. Ya tim udah tua gitu bapak-bapak. Bahwa saya mau beritanya AC Milan yang paling benar aja. Ketika ada berita lain yang mengkritik AC Milan misalnya, saya nggak seneng. Padahal itu sesuai fakta dan itu menjadi masalah. Jadi hari ini karena kita sudah tersetting gitu ya dengan algoritma dan segala macam, kita hanya percaya dengan apa yang kita anggap benar dan itu akan sangat berbahaya misalnya di politik praktis atau nanti ketika kalian harus memilih. Karena algoritmanya misalnya saya akan memilih yang sesuai saya benar aja walaupun ada data-data yang lain membantah dan itu sesuai fakta dan sudah diverifikasi oleh berbagai macam media gitu. Itu menjadi masalah dan ya celakalah kita gitu ya. Misalnya kalian tahu The Sigit grup band, nah sekarang luncurin lagu Bread and Circus yang terbaru. Nah itu menurut saya kondisi faktual hari ini kalian bisa lihat gitu ya, Bread and Circus, jadi yang joget-joget gitu ya, sirkus dengan bread gitu ya, makanan-makanan. Ya oke. Terima kasih. Saya itu Terima aja. kasih Mas Dika. Oke. Oke, langsung aja ya. Boleh? Mas Sandi Mas mungkin Sandi, mau silakan. nanggapi. Mohon maaf karena waktunya singkat, 1-2 menit. Oke, setengah menit. Dari yang kita diskusikan tadi ya sebenarnya kalau menarik gitu ya dari Bung Willy dan Bung Firdy gitu. Sebenarnya kalau kita bicara motivasi atau minat anak-anak muda itu kan tinggi ya terhadap politik gitu. Meskipun memang faktanya memang ada yang tidak percaya dan itu tadi Bung Willy juga cerita di banyak negara memang fenomenanya mirip gitu ya di yang terjadi. Nah, dari yang ada ini kan tentu kita bisa melakukan dua hal yang harus berjalan bersamaan. Satu adalah bagaimana kita bisa memperluas kanal partisipasi itu. Tentu kita berharap dengan Bung Willy dan rekan-rekan yang ada di parlemen sana dan bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bung Willy juga, yang terdekat ada DPRD dan sebagainya itu juga lebih dekat untuk kita menyampaikan bagaimana perlindungan itu bisa jadi lebih aman ketika kita menyampaikan pendapat, terus ketika ada aduan, usulan kebijakan itu kita bisa track gitu ya. Dan seberapa lama sih sebenarnya lembaga publik itu harus merespons. Kalaupun memang sudah ada selama ini, itu perlu disosialisasikan lagi lebih luas gitu untuk anak-anak muda gitu ya. Dan hari ini Bung Willy melakukannya bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai warga negara sendiri itu juga memperkuat kapasitas kita untuk terlibat dalam kehidupan sosial politik, untuk berinteraksi dengan ya mekanisme-mekanisme yang ada dalam kehidupan demokrasi kita. Yang pertama paling penting adalah tadi ya ketika disampaikan oleh Bung Willy, bagaimana kita bisa punya pendidikan politik yang berbasis komunitas. Komunitas itu dalam artian bukan hanya soal yang lebih luas, tapi mulailah dari lingkungan sekolah, mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari bahkan OSIS gitu ya untuk memulai itu. Kemudian juga bagaimana kita punya pendidikan politik yang lebih praktis dalam artian literasi politik itu sangat-sangat penting. Tadi Bung Willy menyampaikan kita mulailah dari misalnya cara membaca isu publik itu bagaimana, kemudian cara berinteraksi dengan Bung Willy dan kawan-kawan ini politisi itu bagaimana, kemudian cara kita mengelola informasi politik itu bagaimana. Nah ini kan yang sebenarnya sangat-sangat mungkin kita lakukan dan sangat dekat gitu dengan kita karena anak-anak muda itu punya caranya sendiri dalam berpartisipasi dalam politik yang tentunya tidak turun dari langit gitu ya, tapi lahir dari pengalaman, lahir dari dialog, lahir dari praktik sehari-hari yang sifatnya reflektif, sifatnya kritis gitu dalam ruang-ruang publik yang tersedia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Oke. Yang terakhir dari Alisa, mumpung masih bersama Bung Willy dan gimana Bung Willy, mungkin tanggapan sebagai anak muda yang sudah mendengarkan tadi banyak masukan dan juga tadi juga banyak kritis ya teman-teman melihatnya seperti apa? atau harapan-harapan yang mau dititipkan gitu ya. Silakan. Baik,
Sebelumnya saya jujur merasa sangat bangga karena ternyata teman-teman saya ini sangat kritis ya Kak, dan juga di sini sudah banyak sekali terjawab. Cuman saya sendiri bersyukur kalau misalnya social media ini dibahas secara lebih dalam lagi karena di sini ini penting banget di era digital. Namun yang saya ingin sugestikan yaitu dalam supaya kita bisa address about misinformation, fake news yang ada di social media itu lebih banyak sosialisasi, lebih banyak mengajak berdialog kepada especially anak muda di sini agar tidak bisa prevent yang terjadinya misinformasi. Nah, kalau misal di sekolah kami, Bapak dan Kakak, kita tuh di pelajaran IT we have pelajaran tentang digital literasi dan menurut saya itu sangat membantu gitu loh. Kita belajar tentang horizontal reading, artinya dalam membaca artikel, kita tidak hanya boleh cuma satu artikel saja, harus banyak. Horizontal artinya memanjang, jadi harus banyak kita analisis lebih dalam dan itu diajarkan kalau di sekolah kami. Dan saya merasa bahwa ini adalah salah satu isu karena nggak semua sekolah mendapatkan ini. Dan menurut saya ini sangat bagus ya jika diimplementasikan di luar. Mungkin seperti itu sih, karena sangat penting untuk critical thinking. Sebenarnya saya punya pertanyaan untuk Bung Willy, apakah diperkenankan? Nanti. Sekali aja. Oh iya. Baik. Sebenarnya saya ingin apresiasi sangat terhadap Bapak kepada Bung karena saya jujur ikut mengikuti mengenai hak asasi manusia, apalagi yang kemarin baru undang-undang disahkan yaitu PPRT ya Bapak, tentang rumah tangga. Nah itu tuh saya ingin tanya Bapak lebih dalam, kenapa sih emang ada hambatan apa di dalam internal politik ini, kenapa pengesahannya semakin lama, dan yang kedua adalah undang-undang tentang hak cipta yaitu outsourcing. Sebenarnya tujuannya itu apa ya Pak? Karena yang saya rasakan ini adalah kemakin kesini itu adalah ada instabilitas of like what are we going to work on in the workforce in the future. Dan apakah itu termasuk yang lingkup Bapak gitu ya Bapak? Dan pemerasan yang ketiga adalah undang-undang tentang aset pemberantasan aset. Betul, pemberantasan aset. Ya, seperti itu sih Bapak, saya concern terhadap 3 prioritas undang-undang ini karena menurut saya ini adalah yang harus disadarkan juga oleh anak muda karena ini bisa berdampak sangat besar kepada kita di kemudian hari. Workforce di sini kita semua akan maju ya, betul? Seperti itu sih Bapak. Siap, terima kasih. Tapi sebenarnya terima kasih ya Alicia. Sebenarnya kan karena jam 3 katanya ada sholat ya Pak. Nah mungkin nanti, iya Pak? Sholat asar ya? Nah nanti mungkin bisa dijawab habis bubaran ini aja ya. Baik, terima kasih Alicia untuk pertanyaan dan tanggapannya. Tepuk tangan semua untuk acara yang sangat menarik di hari ini. Luar biasa sekali Mas Niko, meriah dari awal sampai akhir dan kita melihat bahwa ini sebenarnya bukti bahwa teman-teman muda itu tuh berpartisipasi dalam politik. Betul. Hanya tadi memang masih perlu ruang-ruang, kanal-kanal yang memang aman. Betul. Di mana teman-teman bisa menyalurkan. Nyatanya ketika saat ini diberi ruang, semua berani bertanya kepada Kak Willy, kepada Kak Firdika. Jadi sebenarnya diberikan ruang pasti mereka akan bisa lebih bersuara. Ruang-ruang seperti ini terus. Oke teman-teman, begitu. Terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi di Gercep Goes to School selanjutnya. Terima kasih juga untuk Praksis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, teman-teman.